Halo, selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang nilai maksimal dan nilai minimal. Saya sebagai ketua adalah Munangan Calvin Abednego Siegian dan Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Fadilah dari kelas 12 MIA 2, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Yogi Maulana dari kelas 12 MIA 2, nomor absen 31. Ya, perkenalkan, nama saya Denizar Sakitam Direluk, saya nomor absen 10. Dan saya Aditya Renat Rafaelo Syahaan dari kelas 11 MIA 2, absen 1. Perkenalkan, nama saya Jabal Manando dari kelas 12 MIA 2, nomor absen 18. Nilai minimum, maksimum fungsi trigonometri. 1. Nilai minimum dan maksimum. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi y sama dengan f dalam kurung x, kita ikuti langkah-langkahnya seperti berikut. 1. Syarat stasioner sama dengan f aksen dalam kurung x sama dengan 0. 2. Tentukan jenis stasionernya dalam kurung maksimum, balok, atau minimum menggunakan turunan kedua. 3. Menghitung nilai maksimum atau minimum yang diminta dengan substitusi nilai variabelnya ke fungsi awal. Nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada interval tertentu, nilai maksimum atau minimum fungsi y sama dengan f aksen f dalam kurung x pada interval x lebih besar atau sama dengan a dan x lebih kecil atau sama dengan b dapat diperoleh dengan cara 1. Tentukan nilai fungsi pada batas interval yaitu f dalam kurung a dan f dalam kurung b. 2. Menentukan nilai x yang ada pada interval x lebih besar atau sama dengan a dan x lebih kecil atau sama dengan b yang menyebabkan nilai maksimum atau minimum dengan syarat stasioner dan menentukan nilai fungsinya. 3. Bandingkan nilai fungsi yang diperoleh dari 1 dan 2, pilih sesuai yang diharapkan dalam kurung nilai maksimum atau minimum. Ini merupakan gambarannya. Titik A adalah maksimum lokal dan titik B adalah minimum lokal. Nilai maksimum serta minimum fungsi sinus. Fungsi sinus y sama dengan f dalam kurung x sama dengan sin x mempunyai nilai maksimum y max sama dengan 1 yang dicapai untuk x sama dengan setengah v ditambah k dikali 2v dengan k himpunan bilangan bulat serta nilai minimum y min sama dengan min 1 yang dicapai untuk x sama dengan 3/2v ditambah k dikali 2v dengan k himpunan bilangan bulat. Nilai maksimum serta minimum fungsi kosinus. Fungsi kosinus y sama dengan f dalam kurung x sama dengan cos x memiliki nilai maksimum y max sama dengan 1 yang dicapai untuk x sama dengan k dikali 360 derajat dengan k himpunan bilangan bulat dan nilai minimum y min sama dengan min 1 yang dicapai untuk x sama dengan 180 ditambah k dikali 360 derajat dengan k himpunan bilangan bulat. Secara umum bisa dikemukakan jika 1. Apabila fungsi sinus y sama dengan f dalam kurung x sama dengan a sin buka kurung bx ditambah c tutup kurung ditambah d, maka nilai maksimumnya y max sama dengan nilai mutlak a ditambah d dan nilai minimumnya adalah y min sama dengan min nilai mutlak a ditambah d. 2. Apabila fungsi kosinus y sama dengan f dalam kurung x sama dengan a sin buka kurung bx ditambah c tutup kurung tambah d, maka nilai maksimumnya y max sama dengan nilai mutlak a ditambah d dan nilai minimumnya adalah y min sama dengan min nilai mutlak a ditambah d. sini saya akan melanjutkan untuk sifat pertama. Grafik fungsi baku f dalam kurung x sama dengan sin x, f dalam kurung x sama dengan cos x, dan f dalam kurung x sama dengan tan x. Di sini, jika kita melihat grafik dari sin, maka di sini akan membentuk grafik seperti ini, yang mana kita dapat lihat bahwa nilai maksimalnya adalah 1 dan nilai minimalnya adalah minus 1. Untuk kosinus akan membentuk grafik seperti ini, yang mana kita lihat di sini
bahwa nilai maksimalnya adalah 1 dan nilai minimalnya adalah minus 1. Untuk tangen. Nah, tangen di sini akan membentuk grafik seperti di sini, yang mana kita bisa lihat bahwa nilai maksimalnya terdapat di angka 1 dan nilai minimalnya ada di angka minus 1. Lanjut ke sifat yang kedua. Grafik fungsi fx dalam kurung a sin x, f dalam kurung x sama dengan a cos x, dan f dalam kurung x sama dengan a tan x. Diperoleh dari grafik trigonometri baku dengan cara mengalihkan koordinat pada masing-masing titik pada grafik baku dengan bilangan a. Sementara untuk absisnya tetap. Periode grafik tetap 2pi untuk kosinus serta sinus. Sementara untuk periode tangen menjadi pi. Oke, di sini untuk sinus, contoh sinusnya di sini akan menghasilkan grafik sini. Contohnya adalah misal A sama dengan 2. Pada grafiknya adalah sebagai berikut, menghasilkan di sini kita menggunakan perbandingan. Untuk garis yang biru ini adalah sin x dan garis yang warna ungu atau pink ini memiliki fungsi 2 sin x. Di sini dapat dilihat bahwa A ini nilai maksimalnya untuk yang 2 sin x adalah 2 dan untuk yang sin x adalah 1. Terus untuk kosinus, misal A sama dengan 2, grafik adalah sebagai berikut. Di sini ada yang warna biru adalah grafik Y sama dengan cos X. Dan yang grafik yang warna pink atau ungu ini adalah Y sama dengan 2 cos X. Dapat dilihat bahwa di sini nilai maksimum dari 2 cos X adalah 2. Nilai maksimum dari cos X adalah 1. Nilai minimum dari garis yang biru ini, nilai minimum dari cos X adalah minus 1. Dan nilai minimum dari 2 cos X adalah minus 2. Tangen, misal A sama dengan 2, maka grafiknya adalah sebagai berikut. Di sini kita melihat bahwa ini adalah suatu fungsi dengan A tangennya bernilai 2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai maksimalnya adalah 2 dan terdapat nilai minimal yaitu minus 2. Ya, nomor 3, grafik fungsi f dalam kurung x sama dengan a dikali sin kx dan f dalam kurung x sama dengan a dikali cos kx dan f dalam kurung x sama dengan a dikali tan kx. Diperoleh dari grafik trigonometri baku dengan cara mengalihkan koordinat pada setiap titik di grafik baku dengan bilangan a. Sementara pada grafik sinus dan kosinus menjadi 2pi per nilai mutlak k. Sedangkan tangen sama dengan pi per nilai mutlak k. Nah, bisa dilihat di sini grafiknya untuk sinus. Misalnya A itu koefisien, A-nya itu sama dengan 1 dan K sama dengan 2. Maka diperoleh grafiknya di sini untuk grafik yang biru di sini Y sama dengan sin X. Dan untuk grafik merah Y sama dengan sin 2X. Ya, lanjut untuk ke kosinus. Di kosinus di sini dimisalkan koefisien A sama dengan 1 dan K sama dengan 2. Maka terlihat di sini grafiknya untuk yang biru itu merupakan grafik dari Y sama dengan cos X dan di sini grafik merah itu merupakan Y sama dengan cos 2X. Untuk tangen di sini kita memisalkan A itu merupakan koefisien sama dengan 1 dan K sama dengan 3. Maka diperoleh grafiknya untuk yang putus-putus itu merupakan grafik dari Y sama dengan tan X. Sedangkan untuk grafik yang bergambar garis penuh itu merupakan grafik dari Y sama dengan tan 3X. Ya, nomor 4. Grafik fungsi f dalam kurung X sama dengan A dikali sin Kx dan f dalam kurung X sama dengan A dikali cos Kx dan f dalam kurung X sama dengan A dikali tan Kx. Maka diperoleh dari grafik trigonometri baku dengan cara mengalihkan koordinat pada masing-masing titik pada grafik baku dengan bilangan A. Sementara absisnya digeser sejauh B per K. Di sini, apabila B positif, absis digeser ke kiri. Serta apabila B negatif,
absisnya digeser ke kanan. Sementara untuk periode grafik sinus dan kosinus menjadi 2pi per nilai mutlak K, sedangkan tangen menjadi pi per nilai mutlak K. Maka kita lihat dulu untuk grafik sinus. Di sini sinus kita memisalkan A itu merupakan koefisien, maka A sama dengan 1 dan K sama dengan 1, sedangkan B itu bernilai positif 30 derajat. Maka grafiknya akan menjadi, di sini kita melihat, di sini untuk yang merah itu merupakan Y sama dengan sin dalam kurung X plus 30 derajat. Sedangkan untuk yang biru di sini merupakan dari rumus fungsi Y sama dengan sin X. Nah, sudah lanjut untuk yang kosinus. Di sini pada grafik kosinus kita memisalkan A itu merupakan koefisien, maka A sama dengan 1 dan K sama dengan 1 dan B sama dengan plus 30 derajat. Maka diperoleh grafiknya untuk yang merah itu merupakan grafik dari Y sama dengan cos dalam kurung X min 30 derajat. Sedangkan biru Y sama dengan cos X. Ya, lanjut. Untuk nomor 5, grafik fungsi f dalam kurung X sama dengan A dikali sin dalam kurung Kx plus minus B plus minus C, dan f dalam kurung X sama dengan A dikali cos dalam kurung Kx plus minus B plus minus C, dan f dalam kurung X sama dengan A dikali tan dalam kurung Kx plus minus B plus minus C. Sehingga diperoleh dari grafik trigonometri baku dengan cara mengalihkan koordinat pada masing-masing titik pada grafik baku dengan bilangan A, sementara absisnya digeser sejauh B per K. Nah, di sini apabila B positif, maka absis digeser ke kiri, sedangkan apabila B negatif, absis digeser ke kanan. Sehingga koordinat diperoleh dengan menggeser titik koordinat grafik baku ke atas apabila C positif, sedangkan digeser ke bawah apabila C negatif. Sementara untuk periode grafik sinus dan kosinus menjadi 2pi per nilai mutlak K, sedangkan tangen pi per nilai mutlak K. Nah, di sini kita peroleh grafiknya. Kita misalkan A itu merupakan koefisien, ya, sedangkan A sama dengan 1, K sama dengan 1, dan B sama dengan 0, serta di sini C sama dengan 1. Maka grafik untuk sinusnya menjadi ini. Di sini grafik yang full dan berwarna merah merupakan grafik dari Y sama dengan sin dalam kurung X plus C. Dan untuk grafik warna biru yang garis putus-putus merupakan dari fungsi Y sama dengan sin dalam kurung X. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri yang ada di bawah ini. A, fx sama dengan 2 kali sin 2x tambah 5, dan B, fx sama dengan min 3 kali cos 3 dalam kurung x tambah 90 derajat kurang 8. Kita jawab dulu untuk contoh soal yang pertama. Soalnya seperti yang tadi. Lalu kita cari koefisien dari fungsi ini dan konstantanya. Koefisiennya adalah 2 dan konstantanya adalah 5. Lalu kita masukkan ke rumus nilai maksimum. Rumusnya itu adalah nilai mutlak A ditambah dengan C sama dengan, langsung kita masukkan, nilai mutlak 2 ditambah dengan 5, hasilnya adalah 7. Lalu untuk nilai minimumnya adalah rumusnya min nilai mutlak A ditambah dengan C, hasilnya sama dengan, kita masukkan saja, min nilai mutlak 2 ditambah dengan 5, hasilnya adalah 3. Lanjut ke contoh soal selanjutnya yang B. Soalnya seperti yang tadi di atas. Sama seperti soal yang pertama tadi, kita cari dulu koefisien dan konstantanya. Koefisiennya adalah min 3 dari sini, dan konstantanya adalah min 8. Langsung kita masukkan ke rumus nilai maksimum dan nilai minimumnya. Sama seperti yang awal tadi, nilai maksimumnya adalah rumusnya nilai mutlak A ditambah dengan C sama dengan nilai mutlak dari min 3 ditambah dengan min 8. Hasilnya adalah min 5.
Lalu untuk nilai minimumnya sama rumusnya. Min nilai mutlak A ditambah dengan C sama dengan, kita masukkan saja seperti tadi, min nilai mutlak min 3 ditambah min 8. Hasilnya adalah min 11. Untuk contoh soal nomor 2, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 3 sin x ditambah 4 cos x. Caranya kan fungsi awalnya itu kan fx sama dengan 3 sin x ditambah 4 cos x. Untuk turunan pertamanya kita turunkan dari 3 sin x kita turunkan menjadi 3 cos x karena sin itu turunannya cos. Terus dari 4 cos x kita turunkan menjadi min 4 sin x. Kenapa jadi min 4 sin x? Karena cos kalau diturunkan menjadi min sin, maka minnya kita pindahkan ke depannya 4, jadi min 4 sin x. Terus kita turunkan lagi 3 cos x min 4 sin x nya itu untuk turunan keduanya menjadi min 3 sin x dari 3 cos x. Karena cos itu sekali lagi turunannya menjadi min sin, maka dia hasilnya min 3 sin x. Dan sin turunannya itu cos, dan hasilnya itu min 4 cos x. Terus kita tentukan nilai x dari syarat stasioner 4 f turunan x sama dengan 0. 3 kali cos x min 4 sin x sama dengan 0. Menjadi 3 cos x sama dengan 4 sin x. Kita pindah ruas, min 4 sin x nya ke ruas kanan, maka hasilnya menjadi positif. Kemudian kita ubah lagi menjadi sin x per cos x sama dengan 3/4. Kemudian kita ubah lagi menjadi tan x, karena tan itu rumusnya sin per cos, maka hasilnya juga tetap 3/4. Kemudian kita tentukan nilai sin x dan cos x dari tan x sama dengan 3/4. Rumus dasar tan x sama dengan depan per samping sama dengan 3/4. Artinya pada segitiga siku-siku panjang depan sudutnya 3 dan sampingnya 4. Sehingga dengan teorema Pythagoras sisi miringnya adalah 5. Nilai sin x sama dengan kurang lebih 3/5. Kalau nilai cos x nya kurang lebih 4/5. Menentukan jenis stasionernya gunakan turunan kedua. Turunan kedua sama dengan f aksen x sama dengan min 3 sin x dikurangi 4 dikali cos x. Maka nilai maksimumnya itu, agar turunan keduanya bernilai negatif, maka nilai sin dan cos harus positif semua. Artinya fungsi akan maksimum pada saat sin x sama dengan 3/5 dan cos x sama dengan 4/5. Nilai minimum, agar turunan keduanya bernilai positif, maka nilai sin dan cos harus negatif semua. Artinya fungsi akan maksimum pada saat sin x sama dengan min 3/5 dan cos x sama dengan min 4/5. Terus kita tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan 3 sin x ditambah 4 cos x. Nilai maksimumnya f max sama dengan 3 sin x ditambah 4 cos x sama dengan 3 dikali 3/5 ditambah 4 dikali 4/5 sama dengan 9/5 ditambah 16/5 sama dengan 25/5 sama dengan 5. Nilai minimum f max sama dengan 3 sin x ditambah 4 cos x sama dengan 3 dikali dalam kurung min 3/5 ditambah 4 dikali dalam kurung min 4/5 sama dengan min 9/5 dikurang 16/5 sama dengan min 25/5 sama dengan min 5. Jadi nilai maksimum fungsi fx sama dengan fx sama dengan 3 sin x ditambah 4 cos x adalah 5 dan nilai minimumnya adalah min 5. Ya, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi. Yang pertama, fx sama dengan min 1 cos x min 6. Yang kedua, fx sama dengan 69 sin x plus 9. Cara menjawabnya, fx sama dengan min 1 cos x min 6 dengan a sama dengan min 1, c sama dengan min 6. Nilai maksimum sama dengan nilai mutlak a ditambah c sama dengan nilai mutlak min 1 ditambah dalam kurung min 6 sama dengan min 5. Nilai minimumnya sama dengan min nilai mutlak a ditambah c sama dengan
min nilai mutlak min 1 ditambah dalam kurung min 6 sama dengan min 7. Yang kedua, fx sama dengan 69 sin x plus 9 dengan a sama dengan 69, c sama dengan 9. Nilai maksimumnya sama dengan nilai mutlak a ditambah c sama dengan nilai mutlak 69 ditambah 9 sama dengan 78. Nilai minimumnya sama dengan min nilai mutlak a ditambah c sama dengan min nilai mutlak 69 ditambah 9 sama dengan min 60.